kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangannya, boleh lebih dahsyat lagi Bapak Ibu, mengingat Dia dahsyat, Dia baik, Dia setia. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Siap memuji menyembah Tuhan, siap menikmati kebaikan Tuhan. Katakan amin. Lihat kiri kanan saudara, berikan jabat tangan dengan bersuka cita. Katakan selamat datang di rumah Tuhan, selamat datang di hadirat Tuhan, selamat datang para penyembah-penyembah Tuhan. Lawatan Dia hadir di tempat ini, Dia dahsyat, sesuatu kan terjadi. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi ini, kita siapkan hati kita untuk memperkatakan Mazmur 91. Jika sudah ada ditampilkan, katakan amin. Amin. Sama-sama kita pandu. 3, 2, 1. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan tepuk tangan yang baik bagi Tuhan. Boleh angkat kedua tangan kita, saudaraku, di hadirat Tuhan. Dengan kerendahan hati kami datang di hadirat Tuhan pagi ini. Dengan kerinduan kami sambut hadirat-Mu Tuhan. Kami lepaskan segala sesuatunya, kehidupan kami di luar sana. Kami langkahkan kaki kami di tempat ini karena kami mau menikmati kebaikan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Layakkan kami, sucikan kami. Ampuni untuk segala dosa pelanggaran yang kami lakukan. Sebab kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang kudus, Allah yang tiada bercacat celah, tidak layak dosa di hadapan-Mu Tuhan. So kami mohon ampun di bawah kaki-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami, mampukan kami datang mempersembahkan tubuh jiwa roh kami, melayani Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan hanya pribadi-Mu Tuhan Yesus yang kami izinkan hadir di tempat ini. Pribadi yang manis yang daripada Roh Kudus. Tiada terkira hadirat-Mu di tempat ini pagi ini Tuhan. Kami buka hati kami pagi ini sambut hadirat-Mu. Kami buka hati kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Maranatha-Mu datanglah di tempat ini. Lawatan-Mu terjadi di tempat ini. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, tiada satupun yang Tuhan lewati. Gereja ini penuh kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Dan dari tempat ini banyak jiwa yang dimenangkan. Dan dari tempat ini lahir murid-murid Tuhan Yesus yang menantikan Engkau dan mengerjakan amanat agung-Mu di dalam hidup kami. Kami tolak patahkan segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan. Kami datang mau menyembah Tuhan. So Tuhan yang tahirkan, Tuhan kuduskan tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami klaim ibadah pagi ini ibadah yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saya mengajak sama-sama kita datang bersyukur Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu, Allah yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan. Kami persembahkan tubuh jiwa roh kami sebagai persembahan yang menyenangkan-Mu, sebagai persembahan yang menyenangkan-Mu. Terima sembah kami. Mari setiap yang datang bersama keluarga datang bergandengan tangan bersyukur. Pagi ini datang bersyukur. Pagi ini datang bersyukur. Biar ibadah yang penuh kekudusan, ibadah yang penuh kerinduan ada di tempat ini Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, tiada yang lain selain Engkau. Kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan, menyembah-Mu
Mari tanggalkan bebanmu saudaraku, datang sembah Tuhan. Mari berlari-lari hampiri hadiratnya, panggil namanya, panggil namanya yang dahsyat. Melawat setiap kami, dimuliakan Engkau, disembah Engkau, dikuduskan Engkau. Hanya di dalam satu nama kami datang menyembah, kami datang memuji. In Jesus name kami siap datang beribadah kepadamu. Kau yang siap sama-sama katakan amin. Kembali duduk di hadirat Tuhan. Nikmati hadirat. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya kini telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan. Yes, amin. Terpujilah Tuhan. Sana terpujilah Tuhan. terpujilah Tuhan. Yesus, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Katakan Hosana. Mari jemaat Tuhan bersama singir katakan Yesus, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya kini telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu Bapa, hanya untuk kemuliaan. Terpuji Mari murid-murid Tuhan yang mengasihinya katakan sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus.
Sama-sama kita sembah. Memujimu, biar segala yang bernafas mengakui Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah yang layak kami sembah. Oh, katakan, Yesus, Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Sekali lagi saudaraku, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, kami datang menyembah-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, terpujilah Tuhan, Yesus, pandang Dia, terpujilah Tuhan, Yesus.
Selawatan-Mu terus terjadi atas kami saat ini, Tuhan. Kau sungguh mempesona hidup kami. Biar setiap kami yang datang haus dan lapar akan Engkau, Tuhan kuaskan, Tuhan sembuhkan, Tuhan mendengar setiap seruan umat-Mu. Satu hal telah kami minta kepada Tuhan, itulah yang kami ingini. Diam di dalam rumah Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, dan menikmati rahmat kasih setia-Mu. Bapa, kami tahu Kau mempersiapkan tempat yang terbaik bagi setiap kami. Kau taruhkan Roh Kudus-Mu sebagai penolong yang sempurna bagi setiap kami. Biar kami aware akan suara Roh Kudus-Mu, Tuhan. Dan kami tahu siapa jati diri kami. Kamilah murid-murid Tuhan, murid-murid kebanggaan Tuhan, yang mengerjakan amanat agung-Mu. Dan murid-murid Tuhanlah yang akan menantikan Tuhan dan melihat Engkau datang untuk kedua kalinya. Dan kami berkata, kudus, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan, layak disembah. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord. Sambil bertepuk tangan di atas kepala, katakan, no praise. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, our God. Oh,
say segala pujian, hormat, kemuliaan hanya layak bagi Tuhan Yesus. Dan selamanya kami mau berjalan bersamamu. Dan firman-Mu berkata, orang yang menantikan Tuhan berjalan tidak menjadi letih, berlari tidak menjadi lelah. Dan Tuhan angkat kami layaknya burung Raja Wali, naik tinggi menjadi pemenang, bahkan menjadi terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami suka memuji di dalam hadirat-Mu, karena di dalam hadirat-Mu sumber kekuatan kami dan sumber sukacita kami. Kami lebih lagi mau bertepuk tangan melompat menikmati kebaikan Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap dan lebih lagi katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat. Boleh senggol kiri kanan depan belakang saudara, katakan mari berjalan bersama Tuhan. Mari berjalan bersama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan yes. Firman Tuhan berkata, memuji Tuhan dengan bertepuk tangan dan bersorak-sorai. Boleh sorak-sorainya saya dengar saudaraku. Engkau dahsyat Tuhan. Sama-sama berkata, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Angkat kedua tangan kita pada Tuhan yang percaya. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu saling memberkati bagiku setan. Mari berjalan dengan-Mu Tuhan. Berjalan, ku kan berjalan. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan semuanya. GBICHS katakan ye 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 ye. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, oh, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan yang baik bagi Tuhan. Musik menyembah Tuhan. Sorakan haleluya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, kami berjalan tidak menjadi letih. Kami berlari tidak menjadi lelah. Sampai kemuliaan samanya.
jalan bersama Tuhan, pasti hidupnya diberkati. Pastikan kiri kanan saudara katakan, engkau pasti diberkati Tuhan. Engkau pasti diberkati Tuhan. Come on music, let's praise it. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ikutin gerakan saya. Aku diberkati, saudara, karena Allah sanggup. Buka tangan saudara untuk menyediakan. One more time. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi senggol kanan kiri saudara, katakan percaya, percaya, percaya. Boleh yang wanita saja katakan, kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Oh 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 oh. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Angkat tanganmu, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Come on ya, dengan gerakan yang kompak. Come on, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati dengan iman, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama kita sepakati, berkat Tuhan bukan tentang materi saja Bapak Ibu ya. Kesehatan, napas kehidupan, keluarga yang saudara lihat, itu berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin, yang setuju katakan haleluya. Angkat kedua tangan kita pada Tuhan, katakan sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Dengan iman katakan sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Umat-umat yang diberkati karena Allah sanggup. Buka tangan saudara untuk diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Sekali lagi dengan dahsyat, 1, 2, 1, 2. Aku diberkati, aku dilimpahi. Tuhan memberkati umat-umat yang datang kepadanya. Amin. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, oh, katakan oh, oh, sekali lagi oh, oh, oh. Yang percaya katakan amin. Gimana supaya diberkati Tuhan? Kitab Yohanes mencatat, tinggallah di dalam pokok anggur yang benar, maka setiap kita pasti berbuah. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang baik bagi Tuhan. Boleh kembali duduk di hadirat Tuhan Bapak Ibu.
Ini waktunya kita mempersiapkan persembahan diakonia. Sejenak tundukkan kepala Bapak Ibu, kita satu di dalam doa. Aku diberkati, aku dilimpahi, segenap keluargaku dilindungi, dan kami berkemenangan di dalam Yesus. Terima kasih Bapa, Kau dahsyat, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Layakkan kami sebentar memberikan korban persembahan kami, korban persembahan yang boleh dipakai gereja Tuhan, boleh memberkati saudara kami di luar sana, dan biar nama Tuhan Yesus ditinggikan. Jamah setiap kami yang memberi, dan biar kami memberi tanda kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus kekasih jiwa kami. Engkau yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Katakan betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Katakan pada Yesus, hanya ini Tuhan, persembahanku, hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk menggantikan segala kebaikan. Biar hidup kamilah persembahan di hadapan-Mu Bapa. Kami berikan hidup kami, kami berikan hidup kami
seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saya persilahkan untuk sejenak saudara ingat kebaikan Tuhan. Betapa Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Betapa Dia setia. Bahkan sampai di ambang keputusasaan pun Dia hadir, saudaraku. Biar pagi ini kita berikan komitmen kepada Tuhan. Dengan apa akan kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Kami berikan hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami sebagai persembahan yang menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan ditinggikan di atas sembah pujian kami. Layaklah Engkau disembah. Sama-sama jemaat Tuhan, pandang Yesus, katakan hanya ini. Hanya ini Tuhan persembahanku, hidup kami adalah milik-Mu ya Allah, yang terbesar bagi kami Bapa, hanya untuk memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Yang kami punya hanya kami Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa, untuk kami terus persembahkan pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saya mengajak sama-sama kita bangkit berdiri hadirat Tuhan. Katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari renungkan kembali bahwa kasih Tuhan, apa yang kita mau persembahkan kepada Tuhan saat ini. Ketika kita menyerukan bahwa hanya ini Tuhan persembahan, dari apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, yang terbaik yang dari Tuhan, mari persembahkan lebih lagi. Mari merenungkan betapa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Semua pertanyaan dalam kehidupan kita, apa yang kita mau persembahkan dalam kehidupan kita untuk Tuhan.
dalam setiap masalah. Nyatanya kita ada sampai hari ini. Dalam keadaan apapun, nyatanya Tuhan memberkati kita sampai hari ini. Mari waktu yang singkat ini kita mau persembahkan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Terima kasih Tuhan. Mari yang wanita katakan pujian ini, yang pria engkau berdoa kepada Tuhan. Hanya ini persembahanku. Mari yang pria engkau berdoa kepada Tuhan. Hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari yang pria nyanyikan pujian ini, yang wanita berdoa. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Jesus, pakai setiap kami, pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap kami Tuhan. Namamu yang tersucikan, namamu tersiang
angkat kami. Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih buat Bapak. Terima kasih buat Tuhanku yang dahsyat, mengaruniakan kami sebuah kehidupan yang baik. Amin. Amin. Berkat yang baik di pagi hari ini Amin. Tuhan nyatakan dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, sebab anugerah Tuhan lebih besar dari apa yang kita salahkan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, berbicara atas kami ketika kami duduk diam di bawah kaki Tuhan. Sebab kami telah masuk dalam pelataran Tuhan dengan nyanyian syukur. Kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Maka hikmat Allah kiranya turun di tempat ini. Kemuliaan Allah telah turun di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau. Segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa disertai rasa syukur kami. Haleluya. Amin. Sebelum duduk tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan berkati kita semuanya. Baik, terima kasih buat rekan-rekan para imam pemuji penyembah dan kita semuanya. Sudah diberkati Tuhan? Haleluya. Sekali saya sapa Shalom. Mari lihat kanan kiri, lihat saja. Haleluya. Apakah dari raut mukanya pasti semuanya kabarnya baik-baik? Kelihatan kan? Tadi makanya saya suruh tatap mukanya gitu kan. Baik. Tapi saya percaya saya berhadapan dengan orang-orang yang diberkati Tuhan. Siapa bukti orang diberkati Tuhan di sini? Siapa? Nah, tunjukkan lagi, kamu diberkati Tuhan. Tadi kan kita udah nyanyi, aku diberkati. Sebab respon kita ketika kita meresponi ibadah ini sungguh-sungguh, maka berkat itu juga balik lagi ke kita, amin. Makanya saya selalu menghimbau setiap ibadah, mari kita responi pujian penyembahan itu dengan baik. Setuju gak? Karena itu akan memberkati rekan kanan kiri, depan belakang Bapak Ibu, dan semuanya sih. Tadi saya coba sengaja ke belakang ketika dia bersorak-sorai tadi. Wow, indah sekali. Indah sekali. Yang gak indah itu atas ini. Ya. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Mari. Dengan berjudul Muliakan Tuhan. Ya, katakan sama-sama. Muliakanlah Tuhan. Saya selalu menghimbau seperti yang saya katakan tadi, bahwa ibadah ini memang ya waktunya berapa lama sih? Paling lama 2 jam. Ya 1,5 jam. Tetapi itu akan banyak bermanfaat, berfaedah, dan memberkati kita, pribadi kita maupun orang lain, rekan-rekan kita. Tergantung respon kita. Seberapa respon kita untuk ibadah ini, sebesar itulah berkat yang akan kita terima. Oleh karena itu, ketika tadi kita bersorak-sorai bersama-sama, saya percaya kita semuanya diberkati dengan ibadah ini. Mari kita akan baca dalam Amsal 3 ayat 9. Amsal 3 ayat 9, mari kita akan baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ketika kita dari sepakat bernyanyi bahwa hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa, dan ragaku. Kalau masa-masa pacaran mengenal orang yang dikasihi, belalah dadaku. Maka di situ tertulis namamu. Wow, benar gak sih? Sampai kita berkata seperti itu sama Tuhan. Sebab kita gak memiliki harta kekayaan yang banyak. Kalau punya pun puji Tuhan. Dan saya berhadapan dengan orang-orang calon-calon diberkati Tuhan. Amin. Aminkan saja. Mau kelihatan atau enggak, yang penting ada titik terang. Kalaupun titik terangnya enggak ada, pasti Tuhan lagi bawa ke sana.
Nah, itu. Setuju ya? Jangan gini. Kita lawan arus. Apa yang dibisikkan sama si iblis, tolak dalam nama Yesus. Karena kita diciptakan untuk menjadi pemenang-pemenang. Ketika tadi katakan, hanya ini Tuhan persembahanku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang banyak. Berbicara kita datang sama Tuhan. Tadi saya merenungkan gini, Tuhan ketika saya datang, ketika umatmu datang ke tempat ini. Dan berkata, hanya ini Tuhan persembahanku. Saya berpikir gini, mengingat kalau kehidupan kita ini di luar sana sembarangan, apa yang kita mau persembahkan? Oke, berbicara hari ini kita responnya baik. Tapi nggak cukup di sini saja. Haleluya. Oh, suara saya semangat nih, kencang sekali. Di luar sana juga apa yang kita lakukan di dalam gereja itu juga diaplikasikan di luar sana. Ketika kita di sini taat, di luar juga taat. Di sini respon muji Tuhan dengan baik, bersuara kencang. Di luar sana juga kita harus bernyanyi untuk Tuhan. Amin. Nah, berbicara muliakanlah Tuhan, maka muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan apa yang kita punya. Lalu tujuannya adalah untuk penghormatan dan rasa syukur. Slide selanjutnya. Atas kasih Tuhan, atas hukum-hukumnya Tuhan. Lalu ucapan syukur atas berkat yang kita terima. Sebab Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, siapa kita? Sehingga kita dianugerahkan kehidupan yang baik di pagi hari ini. Semuanya sehat? Saya tidak dengar ada yang batu dari tadi. Amin. Tadi di luar sana, sehat Pak? Kantong yang gak sehat. Ada yang kata gitu. Oh makin muda, oh yang tua kantongnya Pak. Tetap semangat. Tuhan lagi kita bawa diberkati Tuhan. Ya. Lalu, ya, lewat apa? Sarannya adalah harta, hasil pertama dari segala penghasilan kita. Ini untuk mempersiapkan bulan Februari kita akan memberikan persembahan sulung. Maka ketika kita mengerti bahwa berkat dan rasa syukur kita, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu. Oke, tadi saya singgung bicara, kita nggak punya apa-apa. Kita hanya punya hati, hanya punya tenaga, punya kesempatan, punya sumber daya. Apa yang kita miliki, itukah harta kita? Amin. Nggak dihitung dengan materi saja, oke, nggak masalah. Tapi berkat Allah, saya percaya dilimpahkan atas kehidupan kita. Tadi worship leader berkata, berkat Tuhan itu bukan hanya dihitung dengan materi. Kita sehat itu berkat Tuhan yang melimpah. Amin. Kalau kita disentil Tuhan, diizinkan Tuhan sakit, mau berapa juta lagi berobat. Amin. Ketika kita mensyukuri bahwa ucapan syukur, ya saya setuju dengan ada mujizat di balik ucapan syukur. Saya percaya iya dan amin. Karena dengan mengucap syukur, maka pintu mujizat terbuka. Dengan kita sanggup mengucap syukur sama Tuhan, itulah persembahan hidup kita. Dengan mengucap syukur, saya percaya berkatnya, pintu surga terbuka buat kita. Karena dengan ucapan syukur itu akan menguatkan diri kita. Membangkitkan imun kita. Coba bayangkan, kalau tiap hari kita gak bersyukur, maka cepat atau lambat sakitnya. Kalau kita sepanjang hari kita mengucap syukur, ya karena gereja ini selalu didengungkan begini, berdamai dengan diri kita. Orang yang sudah berdamai dengan dirinya, maka dia akan sanggup mengucap syukur. Amin. Ini berbicara tentang apa yang kita punya. Saya yang kedua, 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 20, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan telah lunas dibayar, oleh karena itu muliakanlah Allah dalam tubuhmu dan dalam rohmu yang merupakan, ini bicara tentang kerangkanya. Ya, yang panggil opung-opung kan. 1 Korintus 6 ayat 20 ini bicara di dalam. Sekarang kerangkanya tubuh kita. Sebab kamu telah dibeli dan telah lunas dibayar. Minggu pertama kemarin saya berkata, yuk kita doakan biar ada drum. Ini udah ada drumnya. Pemainnya ada.
Nanti mau latihan dulu katanya Pak Erik, katanya mau latihan dulu. Lalu bassnya belum ada. Dalam waktu dekat mungkin. Imankan aja, perkatakan enggak ada, udah perkatakan aja. Perkatakan apa yang kita mau. Kan gitu kan? Jangan perkatakan apa yang kita alami. Perkatakan apa yang mau diberkati, perkatakan. Mau sembuh, perkatakan. Mau apa lagi? Mau sehat? Diperkatakan saja. Karena tahun ini adalah tahun bangkit, jadilah terang. Bangkit, jadi teranglah. Oleh karena itu ketika kita mengaminkan ini, kita harus bangkit. Dengan kata lain, kalau orang bangkit berarti ada langkah yang harus dia lakukan. Ada sesuatu yang harus dia lakukan. Ketika kita memuliakan Tuhan, yang pertama, tentunya lewat ibadah dan penyembahan kita. Amin. Yang taat setia beribadah katakan, itu saya. Tanya kanan kiri, kemarin kamu datang enggak? Kan saya selalu menghimbau gini kan, ya mohon maaf. Kalau Bapak Ibu datang di situ, duduk aja di situ aja terus. Salah enggak? Enggak. Justru saya menghimbau kalau Bapak Ibu duduk aja di situ terus. Anggaplah itu sudah dibeli, bawa kursi dari rumah. Pokoknya udah di-tag, ini kursiku. Tapi kalau ada rekan kita duduk, ya didudukin. Jangan langsung berubah. Karena memudahkan rekan kita, oh yang duduk di mana ya kemarin kok nggak datang. Nah, kan waktu akhir tahun saya berkatakan, ayo ingetin kanan kiri. Nanti kalau nggak datang, tanyain kemana nggak datang. Dia mau menjawab, kayak gembala kau kan, nggak apa-apa, nggak usah. Ya, pokoknya saling mengingatkan. Amin. Tugas kita semuanya. Kan kita targetnya, doa kita apa visinya di gereja tempat ini? 200 jiwa, 10 kul, 20 pendoa. Yang terakhir ada 4 ini. Berapa kali ibadah? Mungkin gak terjadi. Kapan? Namanya Pak Markus besok. Yuk, ngomong kanan kiri, ayo sama-sama bekerja. Karena bekerja sama-sama bekerja, beda nggak? Beda. Ya, bekerja sama, memang ada unsur bekerja sama. Tapi kalau sama-sama bekerja, ayo kita kerja sama. Salah lagu. Kerja buat Tuhan selalu mengisi. Yang pertama tadi tentunya lewat ibadah kita. Karena apa? Di dalam 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan. Semampu-mampunya kita menjaga makanan, semampu-mampunya kita menjaga apa lagi? Kesehatan terbatas. Pasti ada kalian sakit. Betul. Tapi saya berdoa biarlah kita dikaruniakan umur yang panjang. Tidak ada yang masuk rumah sakit. Tuhan sanggup mengubahkan. Tetapi jangan lupa latihan badani terbatas. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Saya menghimbau begini Bapak Ibu, sebagai gembala, jangan kita bosan kalau kita dalam hadirat Tuhan. Karena memang habitat kita adalah dalam hadirat Tuhan. Amin. Penyembahan yang kita utarakan, yang kita perkatakan, itu adalah bentuk rasa syukur kita. Firman Tuhan katakan masuk dalam pelatarannya dengan hati bersyukur. Bawa puji-pujian. Dan kita sanggup berkata bahwasannya untuk selama-lamanya. Kasih setianya. Jadi kalau kita mengerti, ya, ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Ini saya aminkan.
baik untuk hidup ini, kalau saya terjemahkan, hikmat saya adalah untuk hidup kita di dunia ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Pengertian saya akan datang bisa bicara masa depan kita, keberlangsungan hidup kita, maupun dalam keturunan kita, atau yang kedua, kehidupan kekal. Kita mengajukan KPR pun ada persyaratan? Ada. Kita sedang menggenapi persyaratannya untuk rumah kita di surga. Haleluya. Oleh karena itu, yuk setia beribadah. Amin. Berbicara tentang muliaan Tuhan. Yang kedua, lewat menghargai sesama rekan-rekan kita segambar dan serupa dengan Allah. Dan ketika nanti kita akan ada kebaktian Padang. Ya, kemarin Kul 3, doa pengajian dan Kul 3 sepakat nanti tanggal 9 Februari. Itu hari libur. Saya berdoa mengajak semua jemaat untuk ikut terlibat kebaktian Padang di Danau Tambelang. Ya. Nanti bawa makan sendiri. Nanti seksi konsumsi juga menyediakan lauk. Tapi indahnya saya membayangkan gini, kalau Bapak Ibu yuk ikut terlibat, nanti kalau kita bawa makan sendiri, kita makan rame-rame. Nanti kalau yang duduk di sono mau datang minta lauk kerupuk di sini, nggak masalah. Bagi dong, sinilah, gitu kan lebih asik gitu kan. Amin. Jangan, aduh aku bisanya cuma masak air, nggak apa-apa bawa air putih. Aku cuma nyemplok telur pun nggak mata sapi, nggak apa-apa. Halo, salam. Itu kebersamaan. Yang mau dikatakan ikut. Tanya, kamu ikut nggak? Uang masuknya murah. Ini masuk YouTube ini. Ini promosi. Udah disebutin tadi, udah terlanjur. Berapa kemarin? 10.000. Murah meriah kan? Udah gitu kita ibadah, ada game, ada hadiah lagi. Ada yel-yel, aduh pokoknya sepertinya nggak rugi lah, cuma 10.000. Bawa makanan nanti bagi-bagi makanan. Minta-minta, nggak boleh. Tanganmu. Nggak ada begitu kayaknya, awas nanti jangan. Pokoknya mau, bagi dong, bagi om, tante, bawa aja semua, nggak apa-apa. Pasti begitu kan? Itulah jemaat GBCHS. Haleluya. Jadi kalau mau datang, aku nggak sempat masak, aku mau beli kerupuk di warung, nggak apa-apa, datang. Aku nggak sanggup apa-apa, nggak apa-apa, datang. Jangan merasa, aduh aku nggak bawa apa-apa, alasan apa aku ya? Aduh ban motorku kempes nggak datang. Jangan, pokoknya bawa nggak bawa, bawa hati cukup. Haleluya. Tanggal 9 bulan. Ini. Nanti kalau Bapak Ibu bisa datang langsung silakan. Kalau mau ngumpul di sini silakan. Tapi kalau rumahnya deket Tambelang sono, ya nggak usah ke sini. Langsung. Kalau mau ke sini, aku mau kangen sama ibu itu, nggak apa-apa. Bawa pisang Lampung yang kecil-kecil, nggak apa-apa. Pokoknya intinya yang pertama, kalau Bapak Ibu nggak sempat masak, jangan nggak datang, pokoknya datang. Pak nggak punya 10.000, nggak apa-apa, datang. Setuju ya? Pak Gembala setuju. Pokoknya semua ini harus datang. Sekali lagi, ngomong, kamu datang yuk. Ini termasuk rekan saya ini rekan saya ini. Mas Heri, Tius, Kak Tina, ini rekan saya. Nah, rumahnya jauh di sono, Sukatani.
Nanti datang ya. Aku kaget tadi. Terima kasih buat kehadirannya. Ini dulurku sing paling ganteng dewe. Baik. Tadi secara luas. Sekarang kehidupan secara nyata. Ya, kehidupan nyata untuk memuliakan Tuhan. Berikutnya. Yang pertama adalah dengan menyanyikan pujian. Dalam kehidupan nyata kita. Pertanyaan untuk memuliakan Tuhan. Pertama dengan menyanyikan pujian. Karena menyanyikan pujian kepada Tuhan adalah salah satu cara untuk jelas untuk memuliakan nama Tuhan. Mazmur 66 ayat 1 dan 2, 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Yang 2, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan. Jadi mohon maaf, anak Tuhan, orang Kristen, dilarang kekurangan yang namanya sukacita. Setuju gak? Orang Kristen, jemaat GBCS, jangan kalah sama orang-orang yang di film India. Di film India itu susah sedikit, putus cinta, rumah kebakar, apalagi meninggal, pokoknya semuanya. Tapi saya nggak pernah temukan masak gosong, nggak. Pokoknya antara itu. Jangan ketemu sama gerbong kereta api, jangan ketemu sama rumput padang belantara, pohon, lalu, betul? Makanya kalau ada orang Kristen, ada masalah, nyanyi saja. Shalom. Jadi kalau orang Kristen ada masalah, ada kekurangan sukacita, dia nggak tahu firman. Bersukacitalah senantiasa. Kalau kita dalam keadaan sakit, nyanyi aja. Setuju? Masalah silih berganti datang, nyanyiin aja. Atau senyumin aja. Betul? Nyanyiin aja. Jangan nyinyirin aja, jangan. Apa? Nyanyiin aja. Setuju gak? Di luar sana ada jago nyanyi di kamar mandi. Di sini? Enggak. Di mana-mana. Amin. Berat nih ya. Masalahku banyak Pak. Nyanyiin aja. Mau masalah datang. Sujud di altarnya. Lalu endingnya. Sesuatu terjadi saat datang di. Sesuatu terjadi. Pemulihan terjadi. Mujizat terjadi. Kesembuhan terjadi ketika kita sujud datang di altar Tuhan. Lalu lagi capek ini. Aduh, bernyanyilah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Lalu kita dalam keadaan Tuhan, di dompetku lagi warnanya abu-abu cuma 1. Beli kerupuk, dapat 2. Di belakang, beras tinggal 1 muk, 1 gelas. Ku percaya Kau Tuhanku, tak pernah menjadikanku lebih dari pemenang. Atau kita boleh berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Kita sanggup mengatakan gitu. Karena saya punya pengalaman yang indah. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar. Waktu saya pelayanan singer, dulu saya singer. Nggak lulus, baik pertama jadi kedua, kedua jadi pertama, itu nggak lulus. Lalu saya pelayanan. Di kantong sebelah kanan ada 2 lembar uang. Yang 1 10.000, yang 1 1.000.
tahun 99. Saya Bim salah Bim. Mana ini yang 1000 ini? Nanti kalau yang 10.000 ini saya nggak pulang. Bim salah Bim. Dengan mantap saya ambil yang 1. Kasih persembahan. Waktu itu ibadah sore jam 5. Aduh nyanyi puji Tuhan, selesai ibadah, haleluya, doa berkat, amin. Lihat kantong mana? Pak, tinggal 1000. Waktu itu, saya pelayanan di Geraha Harapan, jadi harus naik angkot ke Gedung Juang, lalu ke proyek. Ini ada teman saya Pak Joshua nih. Ini ya, nginget ya. Nah, harusnya Rp700 itu dari Gedung Juang sampai bulan-bulan. Elepnya singkat cerita habis di terminal. Nggak punya uang. Jalan kaki saya dari terminal sampai pintu air dekat Enge Bekasi. Saya tinggal di Kartini Poncol. Waduh Tuhan, jam 1. Lalu saya berkata, Tuhan, aku habis pelayanan kok begini ya. Makanya kalau habis pelayanan, artinya gini, ikut Tuhan semuanya gak mulus. Ada sesuatu yang diproses, benar gak sih? Tulus gak sih? Ketika kita sungguh-sungguh sama Tuhan, seolah-olah kok keadaannya berbalik ya. Harusnya melayani Tuhan itu diberkati berlimpah-limpah, kok berbalik. Tapi saya jalani. Saya jalan kaki. Waduh, kok gak ada ya yang nawarin apa gitu kan. Haus mas? Enggak, digodain cewek pun gak ada. Nah, saya belum kenal beliau. Karena tahun 99 itu saya masih segini. Rambut saya belah tengah. Belah tengah, hitam, kurus ya. Lalu saya gemuk itu karena makan tempe, sambal tomat, timun, RS tiap hari. Wah, makanya bobot saya dulu 97. Lalu singkat cerita saya capean jam 8 nyampe rumah. Capek ya. Di depan PLN Poncol Kartini itu ada sekarang tukang kembang, itu saya dulu usaha di situ. Masih belum nikah. Pacarnya pun nggak jelas yang mana. Karena ya dulu nggak ganteng sih, enggak sih. Cuman cool aja. Saya pesenin sama anak saya, kamu cool aja dan cewek-cewek nanti penasaran sama kamu. Lalu saya, Tuhan, aku lapar. Masa habis pelayanan kok begini? Komplain lagi sama Tuhan. Komplain kan sama Tuhan saya komplain. Ngomong, aku lapar Tuhan. Lalu makanya diperkatakan apa yang kita mau. Lalu mau makan gak ada, ya. Lalu singkat cerita gak ada mungkin 10 menit. Bram, saya tahu tuh Nyak. Samping saya itu orang Betawi, Nyak. Jualan. Nih Nyak ada makanan, sate sama lontong. Sate ayam sama lontong. Buat anakku Abram katanya. Saya tuh orang tua saya banyak banget di Bekasi ini. Bener. Tanya istri saya. Itu anakku tuh, itu anakku tuh. Enggak ada itu cucuku, enggak ada. Itu anakku. Tanya dia bener. Ini buat anakku Abram. Aduh, Nyak lagi syukuran tadi saya mau anterin enggak ada kamu kan. Oh ya. Aduh. Baru kayak ngomong. Tadi 10.000 gantinya lontong sayur. Sate sama lontong harganya berapa? Lebih kan? Saya ngasih persembahan salah dari 1.000 sampai 10.000. Ibaratnya gitu kan. Kalau kita ngasih yang terbaik, Tuhan akan ganti. Tapi itu bukan teologi kemakmuran. Artinya ketulusan hati kita. Tuhan akan berkati berlipat-lipat kali ganda. Amin. Nah, ketika kita sanggup menyanyikan pujian, saya tadi menghimbau kita, ada masalah, nyanyiin aja. Amin. Ngapain? Nyanyiin aja. Masalah datang, nyanyiin aja. Kapan pertolongannya? Saat kita memuji Tuhan, pertolongan terjadi. Ya, memuji Tuhan membantu kita mengingat bahwa apapun kesulitan yang kita hadapi, tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Karena Dia mampu dan akan membantu kita melewatinya. Katakan amin. Yang berikutnya yang terakhir.
Yang berikutnya. Ayo, kadang-kadang disuruh, kadang nggak disuruh. Baik, dengan berfungsi. Karena saya berangkat dengan ayat yang mengatakan di dalam Satu Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan telah lunas dibayar. Kalau kita nih mau membeli sesuatu, pasti membeli yang berfungsi, benar nggak? Nggak mungkin beli sesuatu, buat apa? Nggak tahu. Betul ya? Ini beli drum, pasti ada fungsinya. Beli tripod, pasti ada fungsinya. Dan beli ini pun, orang berpikir, alah paling cuma Desember doang. Tapi ada fungsinya nggak? Sekecil apapun nih ada fungsinya. Makanya kita harus berfungsi. Yang pertama tadi, ketika kita memuliakan Tuhan, yang pertama, lewat pujian, puji-pujian. Yang kedua, ketika kita berfungsi, kita sedang memuliakan Tuhan. Makanya keterlibatan kita nih, ya, keterlibatan kita akan membawa dampak yang positif. Tetapi ada usaha yang harus kita kerjakan. Hari ini kita mau mendoakan, ya, mendoakan Pak Arifan dan istri dan Pak Siburen dan istri. Berfungsi itu enggak hanya cuman di lingkup pelayanan ruang ini. Di luar sana pun nanti Bapak Ibu menjadi gembala kul, itu juga berfungsi. Ketika kita meresponi ibadah ini juga berfungsi. Kita memviralkan nih gereja kita ini, itu juga berfungsi. Jadi enggak ada kata, aku enggak bisa ngapa-ngapain. Aku enggak tahu talentaku apa, kemampuanku apa. Tidak. Kita cukup melakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Itu juga sudah berfungsi. Kita akan baca nih ayat terakhir. Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan-keperkasaan Tuhan Allah. Hendak memasurkan hanya keadilanmu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah. Janganlah meninggalkan aku. Supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini. Keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Berikutnya. Nah itu. Lalu kita akan baca nih. Sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan mau hidup dalam. Tuhan mau kita hidup dalam arah yang benar. Salah satunya kita harus mengakui bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang kita terima dan punyai saat ini. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengakui bahwa bakatku berasal dari itu. Apa yang aku miliki berasal, lalu katakan, kesehatanku berasal. Katakan amin. Sudah percaya? Kita harus mengakui bahwa kemampuan kita dan keterbatasan kita juga Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita bergantung kepada Tuhan. Apa yang kita miliki, apapun itu. Memang setuju, semuanya akan berlalu. Tetapi apa yang kita miliki itu berasal dari Tuhan dan kesehatan kita pun itu datangnya dari Tuhan. Maka kita harus berani berkata kepada Tuhan dan berkata begini, banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhan, perbuatan yang ajaib dan maksudku bagimu, ya Tuhan. Kita harus mengakui bahwa semuanya karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan saya percaya saya berada dengan orang-orang yang diberkati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita berdoa.
tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. menjadi doa kami Tuhan. Sebab Kau berkati hati yang menanti-nantikan Engkau. Dan Kau tidak biarkan kami berjalan sendiri tanpa Tuhan. Doa kami kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, dalam setiap ibadah kami pun, kami bersungguh hati mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Maka kiranya Tuhan Roh Kudus turun atas kami dan mengurapi kami, memampukan kami mempersembahkan yang terbaik, untuk kami bangkit menjadi terang Tuhan. Di tahun 2024 ini Tuhan berkati kami semua. Ketika kami menyerahkan hidup kami untuk menjadi persembahan yang hidup, maka Tuhan berkati dan mampukan, lengkapi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Allah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pesona bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Hidup kami Pakai kami, memuliakan-Mu. libatkan kami untuk penuaian jiwa yang besar ini Tuhan di gereja ini Tuhan. Maka pimpinlah langkah-langkah kami Tuhan Yesus, untuk memuliakan Tuhan, Kami mengagungkan Tuhan dalam masa anak-anak, masa remaja, masa muda, sampai kami dewasa. Jadi orang tua Tuhan Yesus, mampukan kami untuk kami memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, memampukan kami. Terima kasih Bapa, Engkau mengaruniakan kami sebuah kemampuan kami untuk kami memuji Tuhan, bernyanyi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, sehingga kami boleh berfungsi untuk hormat kemuliaan nama. Terima kasih dalam nama Yesus Tuhan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mendoakan doa hamba Tuhan ini Pak Arifa dan Ibu dan Pak Sigurian dan Ibu untuk maju ke depan.
Silakan berlutut. Ya, ya, mereka akan menjadi diaken dan diakones dan mendoakan mereka untuk menjadi gembala kul di GSI Gria Serimahi Indah, Pak Harefa dan Pak Siburia. Mari angkat tangan Bapak Ibu, kita arahkan kepada keluarga kita ini. Haleluya, haleluya. Mari berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya Allah, bersyukuri atas panggilan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kepada keempat hamba-Mu ini Tuhan, kepada dua keluarga ini Tuhan Yesus, kami mengarahkan tangan kami. Kau telah memanggil mereka Tuhan itu melayani Tuhan, terlibat dalam penuaian jiwa di GPI CHS ini Tuhan. Berkati dan urapi mereka Tuhan Yesus. Mampukan mereka dengan karunia-karunia ilahi, kecakapan dalam melayani Tuhan Yesus. Tuhan berkati dengan hati yang bijaksana, hikmat, marifat, akal budi turun atas mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dari segalanya ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada arti. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, urapi mereka dengan karunia. Roh Kudus akan mengawat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mereka terjun dalam pelayanan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Jadikan mereka jadi hamba-hamba yang setia dalam rumah. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, silakan berdiri. Nah, inilah mereka sudah kita doakan, tapiskan mereka menjadi diaken dan diakones. Ya, kalau diaken itu suami, kalau diakones itu adalah istri. Jadi kalau suaminya ditapiskan jadi diaken, otomatis istrinya jadi diaken. Dan mereka juga akan menjadi gembala kul di Gria Serimahi Indah. Dan kita doakan supaya daerah sana dimenangkan untuk Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu, jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadi menjadi doa kita, nanti ke depan ada kul baru dibuka. Ya, Bapak Ibu harus terlibat. Tadi poin yang terakhir itu adalah berbicara tentang berfungsi. Ya, jadi nanti ada gembala kul. Ya, target kita 10 kul. Ya, gereja ini. Jadi Bapak Ibu terlibat semuanya. Baik, kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Siburian, karena di minggu kemarin ada mujizat. Ya, mujizat Tuhan. Ya, ada kemarin hamba Tuhan. Saya persilakan.
Shalom Bapak Ibu sekalian. Kemuliaan bagi Tuhan, damai bersama kita. Saya boleh memperkenalkan diri. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi sebagian mungkin sudah ada yang kenal dengan saya, tapi sebagian belum kenal dengan saya. Nama saya Freddy Siburian dan istri saya Boru Siregar, dan kami dikaruniai 2 orang putri. Itu aja mungkin perkenalan dari kami. Terima kasih atas kesempatannya boleh saya bersaksi di sini. Di hari Minggu tanggal 14 Januari kemarin, saya merasakan mujizat dari Tuhan hadir di tempat ini, di gereja kita ini, berkat tangan-tangan hamba Tuhan dan pengerja yang membawa Bapak Gembala Pak Gustaf bisa melayani di tempat ini kemarin, tanggal 14 Januari. Dan saya merasakan mujizatnya sangat luar biasa, karena pergumulan saya itu hampir 4 minggu, kalau tidak salah 4 minggu sejak Natal 2023, dan saya bercerita sama istri saya bahwa saya punya kecanduan yang namanya merokok dan tidak pernah hilang. Dan kecanduan itu sangat luar biasa. Kalau saya ketemu sama teman kerja dimanapun, atau di kantor maupun di tempat rumah, di lingkungan, kecanduan itu sangat mengganggu saya. Tetapi saya terbuka sama istri saya, bahwasanya kecanduan saya ini harus bisa dihilangkan. Tapi saya mohon ada hamba Tuhan yang bisa mendoakan saya, dan yang bisa menopang badan saya dan kecanduan iblis yang ada di dalam tubuh saya itu. Saya terbuka juga sama Bapak Edo, sama Ibu Gembala, sama Pak Gembala. Dan waktu itu saya minta didoakan, tapi Tuhan tidak izinkan Bapak Gembala mendoakan saya di tahun 2023. Tapi Tuhan mengizinkan Bapak Gustaf datang ke sini melalui tangan-tangan hambanya, Bapak Andi, Bapak Gembala, dan Ibu Bapak Edo, semua pengerja yang ada di gereja kita ini, untuk mendatangkan beliau untuk mendoakan saya. Dan sehingga mujizat itu terjadi di tanggal 14 kemarin. Dan saya merasakan Bapak Gembala mendoakan saya waktu itu di dalam ruangan sekolah minggu. Saya minta juga waktu itu supaya didoakan. Tapi itu belum. Tapi setelah hari Minggu tanggal 14 kemarin, Bapak Gustaf menanyakan kepada saya apa yang didoakan. Saya ceritakan sama beliau, yang didoakan adalah kecanduan saya, merokok. Nah, setelah saya kasih tahu sama beliau mendoakan saya. Yang saya rasakan adalah hanya 2. Satu, di sini panas. Setelah itu, saya mengucap terima kasih sama Tuhan, dan badan saya terasa dingin semua, dan di sini ada yang terasa keluar. Itulah mujizat Tuhan itu terjadi pada saya di tanggal 14 kemarin. Setelah dingin, saya nggak tahu lagi. Saya merasakan bahwa saya itu cuman hanya bisa berucap terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan setelah saya lihat videonya di YouTube gereja kita CHS, ternyata di belakang saya yang menopang saya adalah hambanya Bapak Lingga, yang ada di belakang saya menopang saya. Dan saya merasakan
setelah seminggu ini, mujizat itu hadir di dalam tubuh saya. Kenapa saya bilang hadir? Karena setiap saya ketemu teman kerja saya, setiap saya temu di lingkungan saya, warga, banyak orang yang merokok, tapi uap rokok itu sudah nggak ada rasanya. Seperti yang nggak ada orang rokok di samping saya. Padahal banyak orang yang ngerokok. Itulah yang saya rasakan selama seminggu ini. Dan itulah kesaksian saya, mujizat yang saya rasakan di tanggal 14 Januari kemarin. Kemuliaan bagi Tuhan, damai bersama kita. Shalom. Wow. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Kesaksian itu menginjak-injak kuasa iblis. Karena jelas kita mendengar, kita melihat kuasa Tuhan nyata di tempat ini. Amin. Jadi pastikan kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kita memiliki pengalaman kesaksian tersebut dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. 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 Ini waktunya kita akan mempersembahkan persembahan kita, persembahan syukur kita. Sejenak tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Wow, Engkau dahsyat, Engkau nyata, Engkau luar biasa ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Makasih, makasih. Berjalan bersama Tuhan, setiap kehidupan kami diubahkan, setiap kehidupan kami ditopang, dan setiap kehidupan kami memuliakan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa, bahkan terima kasih ucap syukur buat pesan isi hatimu, bahwasanya kami boleh muliakan Tuhan dengan kehidupan kami, dengan apa yang kami miliki, sehingga kehidupan yang memuliakan Tuhan itu yang menguatkan kami terus berjalan beriman kepada Engkau. Terima kasih, sebentar kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Boleh persembahan syukur ini dipakai untuk memberkati gereja Tuhan, memperlebar wadah gereja GBI CHS ini, dan nama Tuhan ditinggikan. Dan dari tempat ini mujizat-mujizat kembali dinyatakan dan nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan, Tuhan lipat gandakan dan Tuhan perbesar kapasitas setiap kami. Berkati gerejamu yang mengelolanya, biar mengelola dengan hati yang bersyukur dan hanya untuk kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi, sama-sama katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Selamanya Yesusku luar biasa. Saya persilahkan untuk pengumuman sepekan. Salam Bapak Ibu. Kita diberkati oleh firman Tuhan hari ini ya. Terima kasih untuk hambanya Bapak Abraham C. Sadiman. Kiranya pelayanan Bapak senantiasa semakin luar biasa
mujizat-mujizat Tuhan boleh terjadi di setiap pelayanan Bapak. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang hadir pada ibadah kita pada pagi hari ini. Dan seperti yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Gembala, bahwasanya gereja kita akan mengadakan kebaktian Padang nanti di bulan Februari. Untuk informasi selanjutnya, untuk kepastiannya dan pendataan peserta, nanti akan dilakukan minggu depan ya Pak ya. Pendataan dan peserta yang ikut. Oh iya, dan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mau mendaftarkan boleh nanti ke ketua panitia ya, ada ketua panitia Bu Mei dan wakilnya Pak Ibu Azriel ya. Ya, Mama Azriel. Dan pengumuman selanjutnya minggu depan akan tetap kita adakan ibadah raya di tempat ini di jam yang sama, jam 10 disertai dengan ibadah sekolah minggu. Dan mungkin bagi jemaat kalau ada yang mau butuh formulir KKJ ya Pak Gembala ya, boleh menghubungi Bapak Edo nanti untuk dimintakan formulirnya. Demikian saja. Oh iya, kami mau menyapa Bapak Ibu jemaat yang pertama kali bergabung beribadah di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat datang, selamat bergabung di GBCHS. Terima kasih, kami menunggu kehadirannya di waktu yang akan datang untuk kita boleh bersama-sama bersuka cita memuji memuliakan Tuhan. Demikian pengumuman sepekan, Tuhan memberkati. Saya mengajak sama-sama kita bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Sebentar sama-sama kita arahkan tangan kita kepada saudara kita yang baru pertama kali join di ibadah pagi ini. Kami ucap syukur kehadapan-Mu ya Aba, ya Bapa. Bersuka cita maksud tujuan Tuhan boleh mendatangkan jiwa baru di tempat ini adalah mengerjakan amanat agung-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat saudara kami yang boleh datang bergabung. Sama-sama kami memuji, menyembah, meninggikan Engkau. Mengalami berkat perubahan di dalam hidup kami. Bersama-sama dengan satu hati kami menopang saudara kami ini. Biar berkat-Mu tercurah, urapan-Mu tercurah. Sesuatu kan terjadi. Bahkan keluarga ini keluarga yang dimenangkan Tuhan. Melalui keluarga ini nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa agar Tuhan saudara kami yang baru ini boleh datang kembali bergabung bersama-sama kami di waktu-waktu ke depannya, memuji, menyembah dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Engkau baik, teramat baik, sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memuji dan berpengharapan kepada Bapa di surga. Sama-sama kita berkata amin. Welcome home, selamat datang Bapak Ibu. Kami undang kembali beribadah di tempat ini jika belum ada tempat beribadah yang tetap. Sama-sama angkat tangan kita pada Tuhan, katakan ku sembah Kau Tuhan. Saya mengundang yang berdoa syafaat. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau. Ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagi kami. Yes.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur Tuhan di siang hari ini atas berkat, kesehatan, dan anugerah yang kamu berikan kepada kami Tuhan. Bapa yang baik, kembali kami diingatkan di siang hari ini Tuhan atas firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Abraham C. Sadiman ya Tuhan. Benar ya Tuhan bahwa kami pada jemaat-Mu harus memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah hambanya Pak Abraham ya Tuhan yang menyampaikan firman-Mu di siang hari ini. Biar kiranya Tuhan Pak Abraham dimanapun berada selalu diberkati, keluarganya diberkati. Berkatilah ya Tuhan agar gereja tempat ini Pak Abraham bisa menemukan jiwa-jiwa yang baru yang datang untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang di siang hari Tuhan yang hadir. Biar kiranya Tuhan yang sakit Engkau berikan kesehatan, yang beban berat Tuhan beri keringanan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan yang punya masalah-masalah baik kehidupan ekonomi, rumah tangga, dan apapun Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang berikan jawaban hanya daripada Engkau ya Tuhan. Bapak kami yang baik, kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang kami kumpulkan di siang hari ini Tuhan. Biar kiranya persembahan yang kami kumpulkan, biar menjadi dupa yang harum dan dapat memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk pengerja-pengerja di siang hari ini Tuhan, baik WL, singer, pemusik, multimedia, aser, apapun itu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, apapun yang kami kerjakan hanya untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk tempat ini Tuhan, CHS. Biar kiranya Tuhan, tempat ini banyak jiwa-jiwa yang akan datang memuji untuk menyembah nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk visi misi GBI kami Tuhan. Datangkanlah Tuhan 200 jemaat, 10 kul 20 tim doa ya Tuhan. Dan terjadi 2 kali ibadah di tahun ini Tuhan. Dan kami semua percaya Tuhan, semua itu tidak akan mungkin terjadi, hanya pasti akan terjadi tahun ini Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu datang kepada kami ya Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia ini Tuhan, sebentar lagi akan pemilu. Biarlah Tuhan, pemilu nanti akan terpilih presiden ya Tuhan, yang mau untuk memuliakan dan mau menjaga kedamaian di muka bumi ini Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk lingkungan sekitar ya Tuhan. Biar kiranya lingkungan sekitar kami di tempat ini GBCS berada, biarlah Tuhan terjadi lingkungan yang aman ya Tuhan. Bapak yang baik, adapun sebentar lagi kami pulang dari tempat ini ke rumah masing-masing, biarlah Tuhan menjaga kami dan tiba di rumah tempat kami. Dan sebelum kami Tuhan ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan kami menerima berkat yang disampaikan oleh Hamba-Mu. Mari kita kasih Tuhan, namanya Raja di bangsa yang kudus, umat pertanyaan Allah. Bila kita selesai, pulanglah dengan membawa berkat Allah dicurahkan atas kita semuanya berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan membimbing, memberikan engkau damai dan sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permainan kita, dan hidup kekal bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Mari berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah kita sudah selesai. Bersukacita di hadirat Tuhan. Tetap sehat, tetap sukacita, tetap muliakan Tuhan melalui kehidupan saudara. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Kasih setiamu nyata bagiku. Oh, oh, oh. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
singers. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, puji Tuhan, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.